Halo, senang sekali bisa ketemu lagi ada di sini. Kali ini nih kita mau bedah materi yang Manda bagikan. Menarik banget. Ini catatan kuliah judulnya Penilaian Digital dan Teknologi dalam Evaluasi PAK. Fokusnya jelas ya soal gimana sih teknologi bisa dipakai buat evaluasi pendidikan agama Kristen. Jadi, misi kita hari ini ya itu, kita mau gali bareng-bareng gimana caranya teknologi ini bisa jadi alat yang efektif tapi juga tetap etis gitu ya, buat menilai pembelajaran iman di zaman sekarang. Kita bakal lihat untungnya apa, tantangannya apa, prinsip-prinsip pentingnya, terus contoh-contohnya gimana. Oke, siap ya? Kita mulai. Pertanyaan paling dasar dulu nih. Kenapa sih guru PAK sekarang ini kayaknya perlu banget gitu, repot-repot adaptasi pakai teknologi buat evaluasi? Kan iman itu urusan hati ya, bukan soal klik-klik doang. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan ini langsung ke intinya ya. Materi yang Anda kasih ini menekankan kalau adaptasi ini tuh bukan sekedar ikut tren aja. Ada rujukan menarik loh ke Efesus 5 ayat 15-16 itu soal mempergunakan waktu yang ada atau ya bijaksana sama zaman lah. Jadi ini dilihatnya sebagai respons iman yang relevan gitu. Kalau secara praktisnya sih ya, teknologi memang bantu banget bikin evaluasi jadi lebih gampang disebar, bisa jangkau siswa di mana aja, hasilnya juga langsung terdokumentasi rapi. Dan yang penting juga, ini bisa kasih ruang buat kreativitas siswa yang mungkin beda dari cara-cara lama. Oke. Jadi ada nilai strategisnya ya, bukan cuma soal bikin kerjaan lebih cepat. Tapi materi ini juga kayaknya nekenin banget soal etika kan? Ada beberapa prinsip tuh yang digarisbawahi. Tepat sekali. Dan ini krusial banget loh. Sumber ini nyebutin ada 4 pagar etis utama gitu ya. Pertama soal privasi sama keamanan data siswa. Nah, ini jadi lebih ribet kan kalau udah masuk digital. Kedua, keadilan akses. Jangan sampai nih teknologi malah bikin gap baru buat siswa yang ya nggak punya gadget atau internetnya susah. Ketiga, menjaga spiritualitas. Maksudnya, jangan sampai substansi imannya malah jadi nomor 2 gara-gara ngejar tampilan visual atau gaya yang keren doang. Terus yang keempat, validitas. Ini penting banget, kita harus pastiin teknologinya benar-benar ngukur pertumbuhan rohani atau pemahaman iman, bukan cuma jago teknisnya atau efek keren doang. Soal keadilan akses itu kedengarannya penting banget ya, apalagi buat konteks PAK. Di materi ini disebutin sih solusi kayak pakai alternatif offline atau manfaatin fasilitas sekolah. Tapi apa sumber ini ngebahas ya seberapa efektif sih solusi itu? Nggak berisiko bikin pengalaman belajarnya jadi beda kualitasnya gitu? Nah, itu dia pertanyaan kritisnya. Sumber ini memang ngasih saran solusi praktis itu. Tapi, ya implikasinya emang perlu dipikirin lebih dalam lagi sama pendidiknya. Memang ada risiko kayak tercipta 2 jalur pengalaman belajar gitu. Ini nuntut kreativitas guru sih, gimana caranya biar esensi penilaiannya tetap sama meskipun medianya beda. Fokusnya itu gimana caranya biar semua siswa yang nggak peduli dia punya akses teknologi atau enggak, tetap dapat kesempatan yang sama buat nunjukin pemahaman sama pertumbuhan imannya. Ya, ini tantangan di lapangannya sih. Oke, saya ngerti. Balik lagi ke alatnya nih. Tadi kan dibilang banyak ya tools digital yang bisa dipakai. Bisa kasih gambaran singkat nggak? Oh, tentu. Di catatan Anda itu disebutin beberapa yang populer ya. Misalnya Google Forms, itu bisa buat kuis pemahaman atau jurnal refleksi singkat. Terus ada Padlet, itu bagus buat aktivitas barengan. Kayak papan testimoni atau dinding doa gitu. Ada juga Mentimeter, Kahoot, atau Quizizz. Ini buat kuis interaktif yang gamified, jadi dibikin seru kayak main game, biar siswanya lebih semangat gitu. Terus Canva, nah ini buat tugas visual yang kreatif, misalnya bikin infografis, buat roh gitu. Ada lagi Flip, dulu namanya Flipgrid, ini menarik buat refleksi pakai video pendek, kayak rekaman doa pribadi atau kesaksian singkat. Bahkan LMS ya, Learning Management System, platform belajar yang terintegrasi. Itu bisa juga dipakai buat ngelola tugas-tugas PAK yang lebih terstruktur gitu. Wah, banyak juga ya pilihannya. Contoh konkretnya juga menarik tuh. Bikin infografis aksi kasih pakai Canva, rekam video doa semenit pakai Flip, atau bikin angket sikap digital pakai Google Forms, terus didiskusiin. Ini nunjukin banget ya potensi teknologi buat tugas yang lebih dari sekedar pilihan ganda. Bisa gali aspek iman yang lain gitu ya. Betul. Contoh-contoh itu emang dirancang biar tugas digitalnya nyambung sama substansi imannya.
Bikin infografis buah roh itu kan bukan cuma soal jago desain, tapi gimana siswa memaknai dan nyampein konsep itu. Terus merekam doa pribadi, itu juga bukan cuma teknis rekamannya, tapi jadi momen refleksi personal buat dia. Nah, disitulah potensinya, ngukur pemahaman sama penghayatan, nggak cuma tahu di kepala aja. Tapi ya pasti ada tantangannya dong. Selain soal akses tadi, apalagi nih yang disorot sama materi ini? Ada beberapa lagi sih. Satu, yaitu tadi kecenderungan siswa asal klik atau nggak serius pas ngerjain tugas online. Solusi yang disaranin sih ya, bikin evaluasinya yang lebih nuntut mikir dalam refleksi gitu, bukan cuma jawaban cepet-cepetan. Kedua, ya emang susah sih menilai aspek afektif atau spiritualitas cuma lewat layar. Teknologi kan susah nangkep nuansa hati ya. Makanya sumber ini nyaraninnya kombinasi metode. Jadi evaluasi digitalnya ditambahin wawancara personal atau observasi perilaku atau nilai dari jurnal refleksi yang ditulis tangan gitu. Oh, oke. Jadi teknologi ini bukan solusi satu-satunya ya, tapi jadi bagian dari sistem penilaian yang lebih gede lagi. Persis. Dan tantangan terbesar yang kayaknya diulang-ulang terus di materi Anda itu ya, risiko teknologi malah bikin kabur esensi spiritualitasnya. Terlalu fokus ke alatnya, jadi lupa sama tujuannya. Solusinya kedengaran simpel sih, tapi butuh disiplin. Selalu balikin fokus ke tujuan rohani dari tiap aktivitas, evaluasi. Teknologi itu pelayan, bukan tuannya. Keseimbangan itu kuncinya. Harus dipastiin penggunaannya tetap otentik secara spiritual dan yaitu tadi, valid buat ngukur pertumbuhan iman. Oke deh. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, teknologi ini bisa banget jadi mitra yang sangat membantu lah ya dalam evaluasi PAK di era digital ini. Asal, yaitu tadi, pakainya bijak, etis, dan seimbang. Bukan buat gantiin interaksi personal atau kedalaman rohani, tapi lebih kayak jadi medium baru buat memfasilitasi sama ngukur pertumbuhan iman. Jadi intinya jadi pemurid digital yang cerdas gitu ya. Bukan cuma pengguna alat canggih aja. Anda ngerangkumnya pas banget. Nah, sebagai pemantik refleksi penutup nih buat Anda ya sesuai sama semangat materi ini, teknologi kan nawarin kemudahan sama daya tarik visual yang wah luar biasa ya. Pertanyaannya nih, nanti pas Anda ngerancang atau pakai atau bahkan mungkin menilai sebuah evaluasi berbasis teknologi, entah dalam konteks pelayanan atau kerjaan Anda, gimana Anda bisa secara konkret mastiin kalau fokus utamanya itu tetap pada kedalaman makna sama pertumbuhan spiritual yang otentik dan nggak kejebak cuma di canggihnya alat atau gampangnya proses doang. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh buat dibawa pulang dan dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelaahan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.